Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga Sanga-Sanga dan para pengunjung stand Expo Merah Putih. Perkenalkan, saya Hari dan rekan saya Iwan Cid. Ya, kami dari Bapenda Kukar, ya, khususnya Bapenda Kreatif. Hari ini kita dalam program Bapenda Bekesahan, Ya, Bapenda Podcast, ya, ya Bapenda Bekesahan. Bapenda Bekesahan. Jadi hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber kita. Ada dari UPT Muara Jawa Samboja, Pak ya, Pak Denny, dan juga ada dari tokoh masyarakat di sini, Bapak Mursidi, ya betul. Dan Ibu salah satu wajib pajak kita ya. Ya, wajib pajak Ibu, yang dari Ibu Aida, silakan dipakai ya, Bu. Oke. Jadi untuk pertama-tama bagaimana nih Bang Mujid? Kesapa dulu nih. Hah? Kesapa dulu nih. Kayaknya ke internal Bapenda dulu ya, Oke. yang pelek UPT ya. Oke. Jadi untuk Pak Denny, Ya. Selamat sore Ya, Pak selamat, Denny. selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Denny ya, mungkin ada beberapa wajib pajak yang belum tahu nih. UPT ini kan tersebar di beberapa kecamatan di Tenggarong, dan khususnya untuk Muara Jawa Samboja ini apa saja sih ruang lingkup kerjanya nih Pak Denny? Mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak Denny. Terima kasih waktu yang diberikan ke kami untuk ruang lingkupnya. Kami di UPTD Muara Jawa menangani 11 pajak 11 pajak daerah. Sudah pajak daerah yang kepanjangan tangan dari Bapenda Kukar, dan 2 dari PBB dan BPHTB. Oh, PBB dan BPTB. Jadi kami membawahi wilayah Muara Jawa dan wilayah Samboja. Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja. Langsung 2 Pak ya. Langsung 2. Ya. Jadi ruang lingkupnya seperti itu tadi Pak ya, untuk khusus di 2 kecamatan tadi. Kira-kira Pak Denny, nih saya ada sedikit pertanyaan nih. Apa sih yang menarik maksudnya pajak yang boleh dikatakan menjadi populer gitu untuk di daerah Muara Jawa sendiri gitu? Iya, makasih. Untuk wilayah yang saya anggap populer, memang banyak kalau dilihat dilema ada, tapi suka dukanya pasti ada gitu. Ya, biasanya itu yang menjadi yang jadi populernya dari masyarakat itu target PBB atau pajak warung, rumah makan gitu, atau pajak yang lainnya reklame gitu. Yang pendapatannya lebih terbesar ini. mungkin ya, pendapatan Oh, terbesar mungkin. kalau pendapatannya kurang lebih lumayan tinggi semuanya lah, insya Allah. Oh, dari segala Dari semua jenis pajak tadi jenis ya? pajak tadi, kalau kami bisa dilihat di di dashboard. Untuk masalah pajak PBB, alhamdulillah juga meningkat ya. Dari 2023 sudah hampir dua kecamatan hampir 4 miliar sekarang. Oh, 2 kecamatan hampir 4 miliar. Wah, Kalau biasa yang, ya. kalau yang lain, pajak-pajak lainnya alhamdulillah masih unggul lah dari Masih unggul ya. UPT yang lain. UPT. Oh, Wah. masih Kira-kira nih untuk target di 2024 nih apa kira-kira nih? Target Ya. apa lagi meningkat ya dari tadi 2M menjadi Alhamdulillah. 4M gitu. Ya. Apa perlu tadi 1 T gitu? Ya, kalau Ya, kalau saya itu. kalau saya tetap genjot kawan-kawan. Yang penting optimis dulu ya. Optimis. ya. Optimis. Insya Allah pajak-pajak lah kami tingkatkan. Iya. Namun ya kisarannya kan saya belum bisa ini kan. Namun kami tetap lanjutkan ini targetnya memang Targetnya harus kami harus ditingkatkan gitu. tingkatkan ya. Iya, yang penting optimis dulu Pak. Iya. Jadi biasanya setiap kita memungut itu kan pasti ada hambatan nih ya. Hari ini ya. Nah, ini Kemungkinan hambatan. Hambatan Jadi apa hambatan gitu? ini apa saja sih, biar masyarakat tahu kan bahwa seperti inilah teknisnya Bapenda yang sudah bekerja di lapangan itu hambatannya apa saja gitu. Kalau hambatan banyak.
sangat banyak. Kadang-kadang ya sedikit saja, mohon maaf kami sampaikan sedikit saja yang bisa bersahaja, ya mau ndak mau ya saya mau ndak mau dengan rasa terpaksa ya dipaksa gitu, karena kan pajak kan memang harus memaksa gitu. Wajib. Memang kita harus wajib. Ya jadi memang kalau dilihat, saya jujur aja, saya banyak musuh. Wah, Nah, banyak musuh karena Biasanya banyak kawannya, banyak musuh. karena saya ndak disenangi. Iya, betul. Kalau lihat muka saya, mana yang mucil tuh, kalau ya sudah pasti sudah saya yang ikut gitu. Nah, jadi ya mohon maaf aja bagi yang sudah tahu dengan karakter saya orangnya ndak pikir panjang, artinya kalau Sudah memang jadi itu kewajiban harus. Iya. Saya ndak peduli hari jam kerja, Pak. Saya pokoknya di rumah pun malam siang saya telepon, kapan Bapak bayar? Iya. Itu jadi saya ndak bukannya saya sombong dan banyak. Memang itu karakter saya senang memaksa orang. Itu. Memang sifatnya pajak tuh memaksa. Iya, memang karena slogannya memaksa. Iya, makanya alhamdulillah belum pernah sejak saya di Muara Jawa belum pernah pajak itu turun. Iya. Gitu nah. Jadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih di antara UPT yang lain Muara Jawa agak sedikit unggul di atas. Lebih unggul Iya. ya. Wah. Ini sebenarnya juga Mudah-mudahan nih Bos. Di mudah-mudahan 2024 unggul lagi kan? unggul lagi. Amin. Dari 4 jadi 8, 2 kali lipat. Ya. Dari 4 jadi 8, 8 satu T tapi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dengan membayar pajak tadi sebenarnya bukan hanya untuk dinikmatin oleh Pemda. iya. Ini kan kembali lagi ke warga daerah lagi, sekitar. ya kan? Nanti kan kembali ke warga sekitarnya, misalnya ada pembangunan jalan, Iya. pembangunan gedung-gedung sekolah mungkin, ya seperti Iya. itulah hasil dari uang pajak tadi. Iya. Ya. Nah, kira-kira nih Bos, nah apa yang dirasakan dari hasil pajak oleh tokoh masyarakat? Nah, ya, jadi sekarang kita beralih ke Bapak Mursidi, nih, Pak ya. Salah satu, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Sanga-Sanga. Beliau merupakan kepala sekolah. Ya. Ini berarti bisa pajak nih nanti bisa diedukasi melalui sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Memang harus seperti itu. Jadi sejak dini orang tahu pajak itu apa sih kegunaan keuntungannya. Iya. Nah Pak, sekarang nih Pak, kata Pak Denny kan kita nih ada pemasukan sekitar 2M ya. Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Patuh yang Muara Jawa Samboja. Jadi Bapak Sanga ya? Sanga-Sanga. Tapi kalau di Sanga-Sanga kira-kira Pak, dampak dari apa? Pendapatan kita dari pajak itu apa sih yang dirasakan lah dari dirasakan? warga sini. Ya, Daripada terima kasih untuk informasi sebetulnya untuk tanggal 31 atau tanggal 1 nanti akan ada sosialisasi ke SMK Muhammadiyah. Iya, betul. Iya. Untuk yang sifatnya sosialisasi, kami selaku sekolah menengah kejuruan pada dasarnya menerima dengan tangan terbuka karena memang itu sifatnya adalah sosialisasi dan Iya. rangka memperkenalkan tentang pajak kepada anak didik kita. Iya. Nah, karena memang pajak itu adalah salah satu yang mungkin masuk dalam pendapatan asli daerah, Iya. maka ketika masyarakat itu membayar pajak maka akan dirasakan langsung kepada daerah dan akan dirasakan langsung kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Iya, Misalnya, betul sekali. untuk Sanga-Sanga pada hari ini karena mungkin salah satunya adalah pembayaran pajak di Sanga-Sanga juga cukup bagus walaupun mungkin belum sesuai target. Targetnya Ya, Muara Jawa tadi Pak ya. Ya, tapi mudah-mudahan mungkin untuk tahun ke depan target untuk Sanga-Sanga itu akan lebih besar karena untuk PBB aja dengan program PTSL itu yang ada di Pendingin yang kemarin kita tahun-tahun sebelumnya kita itu sangat takut atau istilahnya agak ragu-ragu untuk membuat sertifikatan, tapi pada hari ini dengan program dengan PTSL itu sudah seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Sanga-Sanga itu rasanya itu sudah masing-masing sudah bersertifikat, walaupun tidak semuanya karena memang ada jalur-jalur dari perusahaan khususnya Pertamina yang memang tidak bisa dipajakin, tapi kalau dihitung ribuan itu mungkin sudah cukup banyak, ribuan mungkin sudah ada. Mudah-mudahan dengan adanya
sertifikat yang memang sudah bisa tanah-tanah yang ada di sana yang bisa disertifikasi, maka mungkin nanti pendapatan pajak bumi bangunan Iya, itu yang untuk PBB 2. sangat itu mudah-mudahan bisa menjadi lebih tinggi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Artinya memang semuanya berharap pasti seperti itu Pak ya, biar nantinya sama-sama merasakan keuntungan dari Iya. membayar pajak tadi kan. Karena tadi kan pajak dari rakyat untuk kembali ke rakyat. Untuk kembali ke rakyat. Ya. Jadi mungkin Pak, jadi nggak tanya dulu Ah. sudah, Bus. Untuk pengetahuan masyarakat di sini Pak, kira-kira untuk mengenal pajak tuh ada berapa kira-kira misalnya, wah ini pajak saya nih, kesadaran dirinya gitu Pak, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak PBB atau pajak lainnya itu di sini di Sanga-Sanga, maksud saya itu ada kira-kira berapa, apa, wah saya ini iya nih gitu harus Ya, bayar kalau, nih gitu. kalau mungkin secara pribadi mungkin kita saya mungkin termasuk, mungkin mudah-mudahan lah ya, termasuk yang wajib pajak yang mungkin mempunyai tanggung jawab itu. Tapi untuk takaran seluruh masyarakat ya mudah-mudahan Iya. ya mungkin dari teman-teman PPT dinas mungkin kecamatan mungkin yang lebih greget atau tadi kalau Iya. misalnya memang waktunya ditagih-tagih aja gitu Iya, kan, iya, cara iya. ragu mungkin lebih bisa meningkatkan sih kalau misalnya memang cara-cara itu. Iya. Itu melalui tadi edukasi tadi salah satu cara untuk biar masyarakat nih paham Pak ya. Bus. Nih kita mau kemana lagi nih? Ke Hah? ibunya nih. Ibu lagi. Nah. Jadi ibu ini merupakan salah satu owner rumah makan ya Bu ya. Ya. Bersama Bu, ibu di mana Bu? Ownernya di rumah makannya di mana? Warung makan Losari di Rumah- oh, Jalan Losari. Mada, RT 17. Di sana-sana Kalau sini, Bu. dari sini arah Simpang 3, belok kanan arah jembatan. Oh, arah Dia jembatan. sebelah kiri, persis. Kau aja dia Kita berayaan. promosikan juga nih. Kau aja berayaan dia tuh. Bos, kita promosikan Bos. Promosikan. Promosikan dia. Promosikan. Siapa tahu dapat endorse ya. Nanti tim Bapeda kalau selesai acara. Jangan. Ya. Yang penting dipromosikan secara langsung. Jangan diingat yo, datang ke bawah warung Makan makan Losari. Losari. Lah, Losari. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi Nah. untuk ibu nih, jadi tanggapan ibu nih untuk sekarang mekanisme pembayaran seperti apa Bu untuk di warung ibu? Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, lupa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya Ya, sama-sama. untuk warung makan Losari. Saya Iya. selaku owner mewakili itu. Iya. Tadi apa pertanyaannya? Untuk saat ini mekanisme pembayaran di warung Iya. makan ibu sudah Melalui apa gitu, Bu? Online kah? Sudah Online kah? apa? Atau langsung ke kantor kah? Udah 1 tahun ini Iya. setelah COVID Iya, setelah Covid. kami online. Online, Bu, ya? Langsung ke ini juga ke BPD. Oh, mantap. Oh, BPD langsung. Mantap ini. Bangkal Timbu ya. Ya, langsung. Jadi sudah. Kadang juga kami lupa bayar, ada yang mengingatkan. Ya. Begitu. Mantap nih. Untuk pajak online Ibu tahu enggak? Ya. Ada pajak online bisa pembayaran melalui KRIS Kami apa? belum pakai itu. Belum Oh, ya? belum ya. Karena kebetulan warung makan Losari itu dekat sekali dengan ini. BPD. Oh iya, langsung itu Tapi lagi. Ya. pembayaran untuk membayar misalkan orang makan Nah, bayar pakai KRIS gitu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah Kiris berlaku. sudah. Sudah KRIS ya? Sudah. Waduh, baru mantap. baru 1 bulan ini Ya. Oh, baru 1 bulan ini. Bu. Nggak apa. Tapi warga lebih mudah menggunakan QRIS-nya atau bayar langsung, Bu? Tergantung Pak. Oh iya. Ya. Kan tidak semua orang menggunakan HP Iya, smartphone itu Iya, ya. smartphone. Ada yang mengenal ke bawah itu masih Pakai pakai cash. cash. Uang cash Uang ya. cash. Tapi kalau yang kayak pemerintahan, orang perusahaan, Dan kantor, semuanya perusahaan pakai semua e-bank begitu. dia. Menurut Ibu pakai pembayaran secara online itu lebih mudah kah atau lebih mudah pakai yang cash atau yang itu, Bu? Kalau kami lebih dimudahkan sekali karena Oh. sudah tidak perlu lagi kita kembalikan uang angsuran itu ya, uang Iya, iya, angsuran, Kembalian, kembalian itu. kembalian itu. Ya, betul sekali. Langsung di Langsung scan, scan selesai. langsung selesai, Bu, Iya. ya. Untuk pembayaran pajaknya, Bu? Nah, kalau pajak kami yang bulanan itu Iya. ke sana kan. Ke BPD. Nah, kebetulan Dekat. dekat sekali Dekat. gitu. Jadi gitu. Bisa juga lagi kan bisa melalui ini Pak ya, Pajak melalui online. pajak online. Jadi itu kita- Saya belum pakai itu. Belum pakai. Belum pakai. tapi sekali nanti dicoba, Bu. Siap. Biar lebih mudah kan, bisa di rumah kan bayar kan. Oh iya. Langsung. Iya, betul. Iya. Lebih diingatkan. Lebih diingatkan. Jadi kan nak nunggu harus waduh nih lupa banknya tutup gitu.
Kalau ibunya lagi di luar daerah kan bisa bayar langsung. Wah ini kewajibannya harus dibayar. Berarti tadi itu sudah dijelaskan oleh beliau mungkin karena kemudahan tadi tidak perlu ada kembalian. Tidak ada kembali. Jadi mungkin ini yang terakhir mungkin dari masing-masing dari ibu dulu dimulai nih closing statementnya nih Bu. Jadi sambil mengakhiri dari ibu sama bapak sama dari Pak Komite closing statement dari masing-masing itu harapan dan maksudnya harapannya apa sih untuk Bapenda nih ke depannya dan juga untuk meningkatkan tadi Bu. Terima kasih dari kami Warung Makan Losari untuk Bapenda Kukar. Ya, Bapenda Kukar ya. Ya, Bapenda Kukar. Kalau untuk yang apa namanya pajak bulanan itu, Iya, pajak. kami kan masih pakai pajak bulanan, bukan yang 10%, belum. Oh belum 10% Bu. Kalau dari saya, tolong disosialisasikan dulu. Taksasi Bu ya? Iya, Taksasi. ya itu ya. Iya. Kami masih tafsiran itu karena dapatnya tidak menentu. Oh iya. Kami itu kadang mungkin dilihat dari Bapeda itu rame, Iya. ada hari-harinya gitu. Oh ada hari-harinya Ya, ada Bu ya? hari-harinya. Seperti misalnya kan pas ada event begini, Iya, event itu begini. rame sekali. Iya. Lumayan. Oh lumayan. Tapi kalau hari-hari biasa, ya kami tunggu yang orang-orang perusahaan yang tidak makan di kantin perusahaan, Iya. bos-bosnya aja. Tapi Iya. Iya. anak buahnya paling seminggu sekali. Iya. Anak buahnya seminggu sekali. Ya, Bu. biasa begitu bawa keluarga kan. Oh, Iya, betul. Kalau setiap hari kan ngamuk juga Iya. ya. Lumayan pengeluaran tuh. Pengeluaran. Tapi harga standar kan Bu? Harga terjangkau Pak. Iya. Terjangkau. Kalau bertanya nih hati-hati kita Bu. Harga sangat merakyat. Sayangnya pintunya agak dua Bu. Kalau rekan saya bertanya nih hati-hati kita Bu. Ya, jadi saya lanjut ya. Iya, silahkan Bu lanjut. Kami belum dikenakan pajak yang 10%. 10% Ya. kok belum Bu ya? Kalaupun dikenakan, saya sangat senang sekali juga. Tidak masalah lah, Bu, ya? Tidak masalah, cuman harus disosialisasikan. Iya. Karena ini kan skupnya kecamatan, apalagi Sanga-Sanga kan, Iya. yang inilah agak ini. Kalau boleh saya bilang agak lambat majunya kota ini. Iya. Entah karena apa, nanti Bapak sendiri yang ini menjelaskan. Nah, ini Iya. tinggal Bapak nih menjelaskan nih Bu. Kenapa nih? Makanya dari tadi kan dari sini pas nih urutannya. Iya, Dari benar. sini menyerahkan ke Bapak lagi. Nah, nanti ujung-ujungnya ke teknisnya lagi. Kita salahkan aja Bu. Jadi nanti semoga pajak-pajak yang kami bayarkan ini nanti akan kembali juga ke kami rakyat yang Iya, di bawah betul yang sekali. merasakan. Memang, iya. Itu aja harapannya. Nanti Memang dengan Kalau pembangunan jangan Bu ya. Iya. Pesat mungkin pemakan Ibu juga akan meningkatkan Iya, pendapatan Ibu. harapan kami ya begitu. Iya. Tapi sekarang setelah Covid ini kami mulai merasakan pembangunannya sangat signifikan gitu. Iya. Sangat maju untuk kota Sanga-Sanga Iya. alhamdulillah gitu. Mulai ramai Apalagi kembali. sekarang ada pabrik smelter yang baru. Iya, iya. Jadi itulah yang bikin hidup kami karena ke depan nampaknya batu bara udah mulai berkurang ya Pak ya. Mulai berkurang. Jadi itulah penyambung hidup Penyambung kami. hidup yang- Dan ada juga masukan dari PT Pertamina gitu. Iya. Membantu sekali bagi masyarakat Sanga-Sanga. Mungkin itu dari saya. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin bisa kita lanjut dengan Pak. Pak. Apa Pak tadi? Apa tadi Bu? Kenapa Pak? Kenapa? Jadi tadi kan bilang Ibu tadi kenapa belum sampai bisa meningkat tadi mungkin Bapak yang tahu nih, tokoh masyarakatnya nih. Bapak yang tahu nih. Jadi harapan kita ini apa sih? Maksudnya kita minta closing statement dan harapannya untuk Bapenda sendiri dan biar warga-warga bisa melihat langsung, bisa tahu ini apa sih permasalahannya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau yang tahun-tahun terakhir ini mungkin agak ini ya sudah agak cukup inilah untuk pendapatan pajak. Cuma mungkin bicara kesadaran, tingkat untuk- kesadarannya itu, Pak, ya. untuk wajib PP, wajib pajak itu mungkin yang agak rendah. Maka kalau kita bicara kesadaran, maka mungkin tadi yang katakan Bu Ida tadi mungkin sosialisasi. Kalau perlu kita ada videotron gitu kan. Iya, Nah, di betul. Simpang 3 baru Video- tiap hari Pak ya biar melihat gitu kan. Iya. Karena orang ini kesadaran itu kan mainstream itu kadang-kadang diingatkan. Iya, setiap diingatkan, hari, iya. lekat dia. Tipenya kita tuh Pak, harus diingatkan terus Ya, Pak ya. diingatkan terus atau mungkin di masing-masing kantor atau masing-masing sekolah mungkin atau masing-masing rumah makan yang wajib-wajib pajak itu mungkin ada stiker-stiker atau Iya. spanduk yang memang setiap hari itu bisa dilihat. Tapi untuk sementara UPT dinas yang ada di sini sudah cukup Mengingatkan. sudah cukup kerjasama dengan Kerjasama, kami. ya. Karena kami Iya. punya pengalaman misalnya SMK sekarang
SMK Muhammadiyah itu sudah lahan yang hampir 1 hektar kan kita sudah bersertifikasi itu perjuangannya juga cukup lama sebelum ada PTSL, mungkin tahun 2020 kalau tidak salah, tapi cukup lama bukan karena prosesnya mengurusi yang itu yang lama, tapi kami yang kurang kembali lagi, seminggu kembali lagi, kurang lagi kembali lagi. Tapi kalau prosesnya selama ini sudah cukup dibantu lah sama teman-teman di dinas yang ada di sangat-sangat sini. Ini saja Pak saya. Oh ya, terima kasih banyak Bapak Sumat. Berikutnya nih dari Bapak Kepala UPT Muara Jawa Samboja. Walaupun berbeda kawasan, tapi kan fungsinya sama nih. Ya, jadi kita Strateginya tuh hampir sama pasti. hampir sama Namanya di lapangan tadi kan. Ini sama-sama teknis kan. Iya. Jadi kita Harapannya nih closing nih, statement lah. closing ya kan? statement. Harapannya apa sih? Terima kasih. Kalau saya menyikapi untuk ibu yang WP yang tadi, Rumah makan. kalau rumah makan tadi, kalau kami tergantung tinggal UPT-nya aja lagi untuk mensiasati, karena kan kalau ibu ini kan ya saya lihat sudah sadar akan kewajiban, sudah ada kesadaran untuk membayar pajak. Aktif bagus gitu. Tinggal ya mohon maaf UPT-nya aja lagi tinggal menyampaikan bagaimana teknisnya tadi lah ya. Teknisnya ke dalam sebenarnya enggak susah kalau kita sampaikan. Tinggal ya itu tadi kalau kita sudah sampaikan, dan yang sulit ini WP yang enggak mau peduli. Kalau kayak ibu ini mohon maaf aja memang sudah siap Tahu kewajibannya, gitu nah 10%-nya kan. Iya. Cuma ya itu tadi memang dilema, memang saya juga merasakan di tempat kami juga ada juga yang suka dan ada juga yang tidak suka dengan diterapkan. Cuma ya tinggal kita pembinaan aja lagi dulu dengan yang wajib pajak semuanya. Dan juga saya selaku Kepala UPT Muara Jawa memohonlah supaya di bagian terkait ini banyak sudah yang disampaikan ke kami bahwa minta sosialisasi. Sosialisasi Seperti ke SMK tadi ya. Seperti ini ya, artinya walaupun kami juga sudah ini kan, tapi namanya mengingatkan kembali kan dengan kawan-kawan di di tempat kami juga banyak juga yang minta gitu nah Pak. Tapi ya tetap kami ini tampung, makanya dengan pada kesempatan ini saya mengharapkan ke depannya supaya yang bagian terkait lah untuk bisa memprogramkan, kalau bisa setiap UPT ya kalau memang bisa per kelurahan, kalau kami kan kelurahan kan, kelurahan dan ya kalau bisa semuanya dua kecamatan, alhamdulillah. Kalau enggak ya dikumpulkan satu ruangan, di briefing semuanya. Mungkin itu saja sebagai himbauan kami. Dan saya rasa semua UPT 9 pajak daerah ini di seluruh Kabupaten Kukar, saya rasa mengharapkan hal yang seperti itu gitu untuk diadakan sosialisasi karena banyak yang ada yang tahu dan tidak ingat lagi, jadi ya supaya kita mengingatkan lagi lah. Oke, itu aja sementara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi itulah harapannya nanti memang insya Allah kita dari Bapenda mungkin akan melakukan sosialisasi. Pastinya insya bagian Allah. dari promosi ini tentang pajak itu harus edukasinya harus jadi nanti insya Allah kita sekolah dulu Pak ya. setiap kecamatan, setiap kelurahan, dan kalau perlu kalau memang bisa kita ke setiap sekolahan, karena diberitahukan sejak dini mungkin Pak ya jenis pajak, manfaat pajak itu manfaat sejak dini. pajak. Jadi gimana Bang Iwan? Ya, jadi Cukup gak? Cukup. Bunyi Bapak cukup Cukup dah. Iya, karena Oke, terima kasih untuk Ibu Aida, Bapak Budi, dan Pak Denny. Jadi bersama saya Hari dan rekan saya Iwan Cid. Nah, jadi langsung kami dari program Bapenda Pegasahan di stand
Expo Merah Putih di Sanga-Sanga. Jangan Saksikan lagi Saksikan nanti setiap hari ya. ada podcast Yang jelas jangan lupa berkunjung ke stand kami di Expo Merah Putih Sanga-Sanga karena setiap malam kami bagi-bagi hadiah Ya. dan juga ada hadiah utamanya. Jangan lupa ya. Oke, Mas. Kita mengingatkan lagi. Apa? BJS kah? Lain. Apa? Rumah makan. Oh, Losari. Mas bilang ibu, Ini bilang misalnya ibu. kita promosikan, Iya. jangan diingat itu. Ya, boleh, itu Bila pasti. kita kelaparan pergi aja Pergi ke warung makan Losari di Simpangan dekat kecamatan, Bu ya. Sebelum kecamatan, harga terjangkau. Nah, Bu, ya. Itu dia promosikan. temu aja ibu nih, Ya, langsung dipromosikan nih. dipromosikan. Nanti urusannya tamu kita habis nih tegaknya nih. Itu di belakang aja musuh Belakang. Oke, terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. BJS Bapeda Jaya selalu untuk Kukar Idaman.